Allah, kitabnya sudah ada berpesan. Jadi yang kemarin merasa ada berpesan bisa diambil dulu, nanti selebihnya yang tidak pesan bisa mengikuti bisa yang pesan kitab kemarin. Karena kita yang pesan ambil saja, yang pesan kemarin ambil. Kemarin itu memang harganya di itu kan 10.000 lah, 9.800, cuma karena dengan ongkir kami pesan 25 itu dengan ongkirnya harganya 400.000 bulan. Jadi kita sesuai dengan keperluan kita saja. Jadi 20.000 itu sudah dengan ongkirnya itu. Kalau kita pesan satu tambah mahal lagi kan. Jadi itu harga 20.000. Jadi nanti mohon maaf yang sampean simak itu sampean bisa membarisi dan bisa memberi makna di bawahnya. Bisa di bawah pulpen sebetulnya itu kan bisa membarisi, karena itu ada yang gundul-gundul itu. Tapi kita gundul itu kan gundul dibarisi. Kita ambil barokahnya. Seandainya yang kadang bisa membacanya memiliki itu aja, insya Allah ada barokahnya. Barokahnya karena itu isinya Quran dan hadis karangan daripada Hadratus Syekh Yahya bin As'ari, ulama besar Indonesia yang terkenal sebagai pencetus atau pendiri jamiah besar Nahdlatul Ulama. Jadi mudah-mudahan kita yang ikut membaca dan ikut mendengarkannya tentunya diharapkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya tugas kita sebagai mu'alim dan alim dan muta'alim, orang yang mengajar dan orang yang belajar, itu adab-adabnya semuanya. Karena adab itu di atas ilmu, al-adab fawqal ilmi, di adab itu di atas ilmu. Semalam ketika kita membaca Wilayatul Hidayah Yarsidin, lebih senang kita berkawan dengan orang yang beradab walaupun kurang ilmunya daripada orang yang berilmu tapi tidak beradab. Sudah ya, kita di rumah masih ila hadratis Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin sahabati wa tabi'in wa lijumlatil malaikati muqarrabin wa min asyaitanir awliya sayyidul ghadir jayyani radhiyallahu ta'ala bismillah al-madani sunnah al-badan syukurani wa ilahi sallallahu wa nabi tabar wa ila sallallahu wa barakatuh sudah qur'an wa ila sayyidina Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Ana usul fi hadal kitab hadal syajjah ism asal Bismillahirrahmanirrahim. Inna wa yaqulu syafirun wa wa'ala sallallahu alaihi wasallam wa ala hadina bisallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadid lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kita buka halaman 9. Jadi muqaddimahnya itu halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang bersifat Rahman dan Rahim. Rahman artinya pengasih penyayang dunia dan akhirat. Rahim artinya pengasih penyayang cuma kelak di akhirat saja. Kenapa? Karena Rahman itu sifat Allah tak pilih-pilih. Entah orang beriman, entah kada beriman, orang muslim, entah non-muslim, bahkan sampai segala binatang, sampai tumbuh-tumbuhan, itu dapat rahmannya Allah, dapat rizkinya Allah. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Ar-Rahimi itu sifat kasih Allah, pilih-pilih untuk siapa? Hanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah nanti di akhirat. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi kalau sampean mau memberi makna, tulis bawahnya pakai bahasa Indonesia di bawahnya. Kayak kalau santri kan ditulis bawahnya pakai makna Arab. Nah, kita tulis bawahnya pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, jadi tahu artinya. Seandainya ada matlaah. Kalau kita mengaji santri kan alhamdulillah tawi sakabehane puji iku lillahi kakuhane Gusti Allah, sifate Gusti Allah Rabbil alamin kang mangerani wong alam kabeh. Nah, gimana kada paham bahaya ini? Bahasa Banjarnya. Ini sih dekat hamba tuh paham. Ini kan bahasa Jawa. Ini kita pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu. Adapun bermula rahmat dan salam atau kesejahteraan itu ala Sayyidina Muhammadin, mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, asrafil anbiya, asrafil mursalin, yang menjadi lebih mulia-mulianya daripada utusan. Jadi utusan yang paling mulia adalah Rasulullah. Ini masih muqaddimah belum masuk ke pelajaran. Wa khataman nabiyyin, dan menjadi penutup daripada segala para nabi, wa ala alihi, dan segala sahabat nabi at-thayyibina, yang baik-baik, yang mulia-mulia, wa ashabihi, dan beberapa sahabat nabi at-thahirina, yang suci-suci, ajma'ina, ya semuanya sahabat nabi itu suci. Umpama ada orang alim, top alim, wali, itu dibanding sahabat Nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, derajatnya masih tinggi sahabat Nabi, apalagi keluarga Nabi. Makanya setiap muqaddimah kita pasti ada sholawat atas Nabi, sahabat Nabi, lalu orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, ajma'in semuanya. Kenapa ini orang mulia? Seandainya ada habaib, ada habib, sidin kada bisa baca, kada bisa nulis, tapi memang bujur habibnya, jangan macam-macam. Mengandung zuriat Rasulullah SAW masuk ke rumah kita saja. Kalau habib, betul-betul habib zuriat Nabi masuk ke rumah kita saja, mendatangkan rahmat dan barokah dari Allah SWT. Makanya kalau kita tidak ada habib, kalau orang tahu berebut hendak supaya masuk ke dalam rumah yang diinjak Habib, yang dimasuki Habib, apalagi Habib di sana diberi makan, diberi minum, sampai presiden berdoa, masya Allah luar biasa.
Jangan kebanyakan syarat, datangkan Habib, minta doa ini, doa itu, ada. Datangkan Habib, bawa makanan di situ, kita makanan Habib, akan itu berkah sudah. Maka mencintai para habaib itu termasuk wajibatil qalbi daripada wajibnya hati kita, wajibnya adab hati kita mencintai ahlul bait, yaitu zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita di Indonesia ini habaibnya itu sudah melewati hadratul maut banyaknya, walaupun itu datangnya dari hadratul maut. Jadi banyak habib dari Yaman hadratul maut itu sekarang bermukim di Indonesia, dakwah di Indonesia, beranak pinak di Indonesia. Akhirnya banyak habaib di Indonesia itu sudah melebihi banyaknya habaib di hadratul maut Yaman. Alhamdulillah, bertahan itu luar biasa. Kalau orang yang menepis senang, dikit-dikit minta Habib, kita makanan di rumah, masak di istilah itu masak. Kenapa? Hendak menyenangi keturunan Rasulullah. Kalau kita menyenangkan keturunan Rasulullah, Rasulullah senang juga. Pada hakikatnya yang hadir Rasulullah juga. Bila kita mendatangkan zuriat Rasul. Jadi ini mukadimahnya sidin bersolawat, memuji Allah, bersolawat kepada Rasulullah sebagai awal daripada Nabi, awal daripada putusan dan semua yang mulia putusan. Dan atas sahabat sidin dan atas keluarga sidin dan sahabat-sahabat yang dimuliakan, itu semuanya orang-orang mulia. Amma ba'du, adapun sesudah itu. Jadi amma ba'du itu artinya sesudah itu amma ba'du. Ini orang habis hendak tausiah amma ba'du. Itu artinya setelah itu. Nah, itu seperti itu artinya. Amma ba'du, adapun setelah itu. Waqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha. Betul-betul sudah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka bersabda Rasulullah, haqqul waladi ala walidihi. Bermula hak seorang anak atas kedua orang tuanya, yaitu ayyuhsina ismahu, pertama membaguskan namanya. Nah, ini hadis dari Siti Aisyah. Namun biar kehalusan pakai kata-kata halus tulisannya. Ngambil barokahnya aja, ngambil barokahnya. Tapi alhamdulillah kalau sampai tapi dia melihat tadi. Oh, kacamata ya. Ambil barokahnya. Nah, kita mau mondok sudah ada waktunya. Menghadapi kitab yang jadi aja kita mendengari sambil. Apa ujar Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul waladi ala walidihi. Bermula hak seorang anak atas kedua orang tuanya. Yang pertama ayyuhsina ismahu, yaitu membaguskan nama anak. Ini satu hak seorang anak terhadap orang tuanya, supaya diberi nama yang baik. Kalau selama ini kita hanya dengaran aja kata-kata itu, sekarang kita mengaji hadisnya bahwa hak seorang anak kepada kedua orang tuanya pertama ayyuhsina ismahu. Ini hadis sahih diriwayatkan dari Siti Aisyah. Walaupun nama itu kada harus bahasa Arab. Nama yang baik itu nama yang kayak apa? Nama yang di sana arti daripada kalimat yang untuk pakai nama itu adalah artinya kebaikan. Muhammad Abdul Rahman, Muhammad Solihin, Muhammad siapa? Abdul Aziz, Muhammad Abdul, pokoknya Muhammad Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahman. Nah, itu nama-nama yang bagus. Atau nama walaupun nggak bahasa Arab tapi artinya bagus. Pak Untung. Pak Untung artinya kan, Untung itu bahasa Arabnya kan apa? Saidun. Saidun itu artinya untung. Hanya orang Jawa pakai nama Jawabnya, Arabnya nggak tahu. Pak Said itu artinya Pak Untung. Laki-laki yang beruntung itu namanya Said. Kalau perempuan yang beruntung namanya Saidah. Orang mengambil Saidah. Ada yang memberi nama kalau orang Jawa Pak Bejo. Nah, itu sama ya, sebetulnya bahasa Arab, cuman
dijawakan. Nggak apa-apa, bagus tuh. Cuman kalau nanti menjadi ulama ya diganti bahasa Arab lah. Masa Al-Qur'an yang termulia Al-Mukarram ya Haji Bejo yang kurang pas ya Haji Said ya, di Arab kan nggak dirubah, cuma diganti Arab. Ini malah ada nama mengaku-ngaku Nabi, yang mengaku-ngaku Nabi namanya Masya Allah jauh daripada nama Nabi. Bayangkan kalau ada Nabi, orang Jawa mengaku namanya Tukimin, mengaku Nabi, salawatnya kayak Nabi kan sallallahu alaihi Muhammad, ya pantas. Kalau Tukimin, sallallahu alaihi Tukimin, masya Allah. Itu perlunya nama itu yang baik-baik. Makanya dari Rasulullah, ayyuhsina ismahu, hendaklah kau baguskan nama anak tersebut. Sebelah satu, nggak harus bahasa Arab, terserah anak bahasa apa, yang penting artinya bagus. Atau nama-nama tokoh-tokoh, siapa namanya, siapa Imam As-Sadiq, Imam Syafi'i, nah itu kan nama-nama tokoh Islam yang luar biasa. Yang kedua, wa yuksina mardo'ahu, yaitu membaguskan apa itu orang yang menyusui, artinya mamaknya. Jadi membaguskan perempuan yang menyusuinya. Kan kalau zaman Arab itu, di Arab sana itu kebiasaannya bayi itu disusui orang. Rasulullah disusui Halimatus Sa'diyah. Ardo'athu Halimatus Sa'diyah. Disusui Rasulullah itu oleh Halimatus Sa'diyah. Ardo'athu Halimatus Sa'diyah. Kalau orang Arab itu biasanya seperti itu. Ada khusus wanita-wanita yang bekerja itu menyusui anak-anak orang. Maka disuruh, seandainya kita nih mau menyusukan anak, carilah perempuan-perempuan yang bagus, akhlaknya bagus, makanannya halal, duriannya bagus, karena itu akan membentuk karakter atau akhlak dan pribadi seorang anak. Kalau kita di Indonesia kan jarang menyusul lawan orang itu jarang. Paling kita kan jangkok ya kan, galak togen ya kan, misalkan apa Morinaga, produk-produk sapi itu ya kan. Kalau Rasulullah Halimatus Sa'diyah itu semenjak menyusui Rasulullah, rezekinya selalu lancar, keberkahan selalu datang, menyusui bayi Rasulullah. Nah, ini seandainya terjadi kita harus disusukan oleh orang lain, maka apa? Carilah ibu susu yang bagus. Kan ada ibu kandung, ada ya kalau ibu menyusui, ada ibu mertua, ada ibu pendidikan, ada semua. Jadi Rasulullah pertama namanya yang bagus, kedua ibu yang menyusuinya harus yang bagus. Wa yuksina adabahu, dan perbaikilah tata krama atau budi pekerti anak-anak, terutama yang mencontohkan kedua orang tua. Karena al-um madrasatul ula, seorang ibu madrasah pertama bagi anak-anak. Menhandap kita anak kita bagus, carilah ibu yang bagus. Artinya apa? Ya kalau sudah kita sekarang sudah terjadi, ya kita pimpin, kita perbaiki, kita bimbing istri-istri kita supaya menjadi istri yang bagus, karena akan melahirkan anak-anak yang bagus. Apalagi kalau masih bujangan di tangan itu, mencari jodoh yang sembarangan, ya. Mencari yang kalau bisa jodohnya orang baik-baik, bobot, bibit, itu harus dicari. Tauhidnya yang kuat, akidahnya yang kuat, karena akan melahirkan keturunan-keturunan yang baik. Jadi nama, terus yang menyusui, terus harus dididik wajib sih, ada, yaitu adab dan tata kramanya. Wa an Ibnu Sirin, dan dari Ibnu Sirin radhiyallahu anhu qala, berkata Ibnu Sirin, kanu yata'allamunal huda, adalah para sahabat itu belajar mencari petunjuk, kama yata'allamunal ilma, kayak seperti mereka mencari belajar ilmu. Ibnu Sirin mengatakan para sahabat dulu, orang-orang soleh dulu
di dalam mencari petunjuk, mencari guru, mencari petunjuk itu kama ya ta'lamul ilma, seperti hanya mereka mencari ilmu. Lalu apa jasidin? Wa an Hasan al-Basri, wa an Hasan al-Basri, daripada Hasan Basri radhiyallahu anhu qala in kana rajul la yakhruju fi adabi nafsihi as-sinina summa as-sinin. Sesungguhnya seorang laki-laki itu hendaknya keluar dari rumahnya. In kana rajul la yakhruju, adalah seorang laki-laki itu sebaiknya keluar dari rumahnya fi adabi nafsihi, untuk belajar tata krama untuk dirinya, as-sinina summa as-sinin, bertahun setelah bertahun-tahun lalu bertahun-tahun. Artinya tidak cukup sedikit orang itu untuk belajar ilmu, untuk menjadi orang yang alim, menjadi orang yang faqih tentang agama, itu harus belajar bertahun-tahun. Hanya orang mondok lulus 6 tahun untuk ilmu ini, lulus 6 tahun belum lagi itu berbuah, baru lulus mengamalkan belum. Hendaknya adalah tabarukan dulu, lulus 6 tahun, namanya dari Gontor 6 tahun, atau dari Boyok 6 tahun, dari pelosok 6 tahun. Umpamanya minimal kita pindah pondok setahun, ngalah berkah dulu, mahadam. Ada tempat ngaji ada di situ, mahadam melayani guru setahun, 2 tahun. Kita pindah lagi pondok mana, melayani guru, minta doa. Akhirnya dari guru-guru dapat sanad, dapat berkah ilmunya karena mahadam, pulang ke rumah hanya ibarat hendak membuka majelis, hendak mengajar dan sebagainya. Insya Allah sini ba'da sini Datuk Lampaian itu 30 tahun di Mekah, 30 tahun di Mekah, 5 tahun di Madinah. Sidin hendak pulang ke Mekah ini dibiniakan dulu, diistrikan dulu oleh raja waktu itu Raja Tamjidillah. Habis itu Raja Tamjidillah wafat, disambung anak Sidin Raja Tahmidillah, Raja Banjar. Sebelum ditulangkan ke Mekah, dinikahkan dulu dengan putra istana namanya Datuk Bajut. Habis dinikahkan umur 30 tahun disuruh berangkat ke Mekah, 30 tahun di Madinah, 5 tahun pulang, istrinya sudah umur 55 tahun. Bayangkan. Jadi habis nikah ditinggal, bini Sidin ditinggal. Ujar bini Sidin, bahasa kita, bah, pian jangan gulik-gulik dulu ke kampung kita sini. Di Mekah sana pian menuntut ilmu, mun kada jadi orang bujur-bujur alim, ulun berelak ditinggal pian berpuluh-puluh tahun. Nah, itu kita ini keretakan, mantan hanya ditinggalkan, bah, bisa gulik sudah cucu sini, yang ini ditinggal 35 tahun, 35 fan ilmu dikuasai sini. Termasuk kawan Sidin adalah Abdul Somad Al-Palembani yang makamnya di Thailand sana. Abdullah Siddiq Bugis. Terus ada Al-Misri yang di Jakarta, 4 kawan Sidin. Bulik Sidin. Sehingga di Jakarta ke tempat si Syekh Al-Misri tadi. Sekalian di situ masuk ke masjid di wadah kampung di Jakarta situ. Di kampung Jembatan 5 ada masjid di situ. Sekalian masuk situ apa? Jaga Lampaian. Ini kiblatnya nih, merah ini salah nih, kurang jujur. Padahal masjid itu sudah dipakai bertahun-tahun oleh orang Betawi situ, oleh orang. Ada yang tahunnya tuh. Akhirnya orang protes. Apa sampean bisa mengetahui kalau ini kiblatnya luput? Ya Sidin lihat di lengan jubah pun lihat ya Sidin. Sidin menghadap ke timur, di sana kiblatnya, Sidin menghadap ke sana. Lalu orang disuruh menjenguk melihat di jubah lengan Sidin, melihat ternyata pas di ketiak Sidin kelihatan Baitullah Ka'bah. Hanya orang sana percaya. Nah, ini yang mundur ke sini. Tadi mereka ke sini luput dari Ka'bahnya. Ayo menuntut ilmu 35. Nanti kita ini sudah ini ayo aja kan ke pondok lagi, tapi istiqomah duduk di majelis ilmu. Menuntut ilmu barokahnya luar biasa, ilmu aja istiqomah. Ada hal-hal yang di luar akal kita, kadang-kadang mencari solusi, Allah mencarikan solusinya apabila orang
istiqomah dalam menuntut ilmu. Bulik ceritanya, alimnya luar biasa sehingga semua keturunan Sidin, 7 turunan Sidin selalu mimpi ketemu Lailatul Qadar, selalu berdoa. Jadi karena keturunan ulun alim dan zuhud atas dunia, maka semua di Kalimantan ini semuanya rata-rata juliatnya dapat lampaian. Nah, ini rata-rata dulu guru yang musim itu lampaian tuh masih juliat tuh itu yang ke-8 itu juga ke-8 sih. Nah guru yang di guru Kapur yang meninggal, guru Kapur, guru Debat yang meninggal, guru Juki dan sebagainya itu rata-rata dan karena doanya tentunya tadi yang luar biasa menuntut ilmu jazim liyahruja fi adabin nafsihi sinin nafsu masinin, untuk memberikan pelajaran adab untuk dirinya, sinin bisinin, apa itu sumas sinin, tahun demi tahun menuntut ilmu. Wa an Sufyan ibni Uyainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mizanul akbar. Ujar Sufyan Uyainah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu wal mizanul akbar, beliau adalah timbangan yang agung. Rasulullah itu timbangan, referensi untuk presentasi baik dan tidaknya seseorang, rujukannya adalah Rasulullah. Kayak apa aja orang mengaku makrifat billah ini kita rujuk Rasulullah. Kayak apa sembahyangnya, banyak mengikut Nabi, sunnahnya berjamaah, banyak orang yang berjamaah adalah akhlak Nabi pemurah. Kayak apa orang ini yang mengaku makrifat billah ini pemurah, pelit kan? Akhlak Nabi itu santun, sabar, kada penyinggungan, kada penyakit hatian, dendam, kada, itu akhlak Nabi. Kita referensikan ke sana, nama mengaku wali ini dan sebagainya. Kayak apa dengan Nabi? Itu di sini timbangannya Rasul. Ngaku ini sembahyang subuh, Anda selawar singkat kelihatan aurat. Ayo. Nah, ini timbangannya adalah Rasul, barometernya Rasul. Wa alaihi muradu, dan atas Rasulullah itu disodorkanlah al-asya, beberapa perkara ala khulqihi, atas akhlaknya Rasulullah. Kayak apa akhlaknya itu? Mengaku orang ini kayak apa dibanding akhlaknya Rasulullah? Ada mirip-miripnya kagak? Bertolak belakang kagak? Wasiratihi, dan kelakuan Rasulullah, wahudah, dan petunjuknya Rasulullah. Jadi Rasulullah adalah barometer ketika seseorang mengaku dirinya menjadi orang yang soleh, orang alim, orang yang mengenal Allah. Timbangannya akhlaknya kayak apa? Adakah miripnya lawan akhlak Nabi? Kadang mungkin kita 100%. Nabi hafal Al-Quran, ya banget. Nabi kada bisa marah, dihina kayak apapun urusan pribadi, Nabi kada pernah marah. Tapi giliran tauhid atau agama yang direndahkan, lalu Rasul marah pun Rasulullah tak pernah Rasulullah membunuh, tapi Rasulullah merangkulnya. Fama waqafaha, bermula sesuatu yang sesuai dengan Rasulullah, fawal hak, berarti barang itu adalah sesuatu itu adalah benar. Ayo ya. Orang kelihatannya nggak ada, tapi aneh-aneh orang, tapi gawiannya, amalannya sesuai dengan akhlak Rasulullah. Gawian Rasulullah apa? Sembahyang berjamaah karena ditinggal, sembahyang sunnah, dia bersedekah, baca Al-Quran, santun lawan orang, sebatas tersenyum, menyantuni anak yatim, menyayangi yang miskin, menyayangi yang muda, menghormati yang tua, selalu melelang orang garing dan sebagainya. Itu akhlak Rasulullah. Di situ. Bila cocok kita ke sana, berarti sesuai dengan, berarti barang itu adalah hak benar. Tapi wama khalafaha, apabila sesuatu itu melawani dengan akhlaknya Rasulullah, fawal batil, maka sesuatu itu adalah batil adanya. Walaupun bisa terbang sekalipun, berjalan di atas banyu sekalipun, tapi kalau syariatnya tidak sama dengan syariat Rasulullah, fawal batil, maka itu batal. Jangan pakai cocok. Gurunya Sayyid Alawi, Sayyid Ahmad bin Alawi Al-Maliki, guru Sidin itu.
Ditantang orang Brahmana, 20 orang Brahmana bisa terbang. 20 orang Brahmana bisa terbang. Banyak murid-murid Sidin yang murtad ikut Brahmana. Murtad dari Islam ikut Hindu, India. Bapak bisa terbang, Pak. Makanya orang dulu itu kalau berdakwah, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya Quran. Pertama, dakwah orang awam itu menghadapi orang awam itu dengan hikmah, dengan ilmu kesaktian. Wali Songo sukses karena sakti-sakti. Orang awam itu bila orang melihat orang sakti, gigih ujar biar apa? Ujar gubernur waktu itu, ya Syekh, kayak apa? Murid-murid pian termasuk ulun juga nih bimbang hati, bahkan banyak yang murtad mengikuti bukan agamanya Brahmana karena mereka bisa terbang. Amun pian kadang mengeluarkan kesaktian, kadang mengeluarkan karamat pian, bisa habis murid pian semuanya murtad ikut Brahmana. Ujar Syekh Abbas, datuknya Sayyid Ahmad bin Alawi Al-Maliki, mau mengalahkan bukan Brahmana nanti kada usah aku yang terbang, biar sandal gue jadi, biar berkelahi lawan Brahmana sandal gue di sini. Kada usah aku terbang, mau aku terbang terlaluan, benar istimewa benar. Banyak Brahmana aja, aja sandal gue lempar, dilepas rompah Sidin, dilepas dilempar satu saja, mengejar Brahmana. Ketika kena cakok mati satu, gugur satu, kena lagi cakok satu, mati, sampai 20 semuanya gugur. Kalah dengan sandalnya Syekh Abbas, datuknya Sayyid Alawi Al-Maliki bil hikmah. Sekarang sebetulnya ulama itu perlu berdakwah. Orang mabuk bilang ini kami ini tunjuk, maunya tunjuk jadi racun, ayo minum latihan. Nah ini insya Allah hampir mabuk. Nah sakti-sakti itu keluar. Nah itu apa ya, kamu jangan macam-macam di sini kami ada baru bisa bangkak paler bangkak bujuran. Nah berarti hebat tuh. Seharusnya ada yang kayak gitu. Kalau dulu masih banyak. Ya ini apa, minta banyu, ada manjur, minta banyu. Nah kurang sakti itu berarti. Maka bil hikmah. Kalau orang awam bil hikmah. Zaman Wali Songo kayak apa? Kanjeng Sunan, nggak ada hujan, sapi-sapi kami mati, kambing-kambing kami mati, pohon-pohon kering, kami kehausan. Kalau kau sampian wali dan agama benar, mintalah hujan. Apa ajar Sunan Kalijogo? Allahumma anzil alaina ma'am mitrara minas sama. Ya Allah, turunkan banyu dari langit yang bertubi-tubi. Mendasau hujannya. Wah, perasaan masuk Islam karena hikmahnya ilmu yang kuat. Itu zaman dulu sukses Sunan Kalijogo karena banyak karomah, batu jadi emas. Ayo ya, enggak ada kepincut ya. Makanya Allah tunjuk loh, kelapa jadi emas bisa banyak ngaji di sini ya. Nah, itu bil hikmah. Tapi kalau bagi cendekiawan, bagi ilmuwan apa? Bil mauidhah. Dengan argumentasi saling mengeluarkan dalil, mengeluarkan hujah dengan represi dan sanad yang kuat, yang utama. Orang berilmu kita bantah dengan dalil, dengan referensi. Ini kitabnya di sini, dalilnya ini hadisnya ini Qurannya ini, harus kayak itu. Tapi kalau orang awam cukup bil hikmah. Apa itu kenapanya? Duit hilang, duit berapa? 100 juta dia merdeka, enak beli kayaknya. Sekali datang gurunya 100 juta datang, wah saking kuat imannya. Ya, dulu guru kita yang Sumatera, tentang Nabi Abdul Fattah, belum masih di pondok nih. Orang ini kehilangan mobil kehilangan mobil. Ulun masih di pondok sih. Ya Sidin, apa yang hilang? Mobil Kiai, mobil saya Kiai. Masya Allah mobil hilang. Iya. Sudah lapor polisi? Belum Kiai. Pas, jangan lapor polisi. Kalau lapor polisi, saya tidak akan tanggung jawab. Tidak akan ketemu mobilnya. Iya. Terus gimana Pak Kiai? Besok pagi. Ini mobilnya ini masih disimpan. Tapi besok pagi ini melewati lampu merah di Kalibaru. Lampu merah di Kalibaru tepat jam 9. Maka siap-siaplah kamu waktu itu polisi yang terdekat situ sampai beri kabar bahwa mobil sampean itu plotnya nanti jam 9 berhenti di lampu merah. Pas dijaga di lampu merah Kalibaru, pas jam 9 berhenti lampu merah, plot mobilnya sama ini mobil, langsung datang polisi, langsung tangkap. Seandainya itu tuh, masya Allah, banyak orang mobil imam yang
Nah, jadi bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kisah lewat sudah, mudah-mudahan kita bertanda kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menuntut ilmu berniat sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang meninggal dalam keadaan niat menuntut ilmu, maka disampaikan bernilai meninggalnya adalah husnul khotimah, meninggal dalam keadaan syahid. Amin Allahumma amin. Wa ala Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana ya Rasulana Rasulina sallallahu alaihi wa sallam. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma jama'a wa jama'a wa jama'a jama'a wa jama'a wa rabbana samaya rahmatan alina wa rahmatan wa barakatuh. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa qina sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum. Banyak.